adik-adik, kita jumpa lagi bersama Sekolah Minggu GBI Double Silatu Menten. Haleluya ya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah masuki minggu pertama bulan Desember. Waduh, cepat ya. Hari ini bulan Natal. Kalian masih ingat nggak teman kita? Ya, yang dulu kakak suka bawa di sekolah minggu nih. Nah, ya, kakak mau ajak dia nih sekarang. Ini ingat gak ini namanya siapa? Ya, namanya si Bimbo. Dia udah lama tidak muncul ya, sekarang dia muncul lagi. Dia mau sapa kalian semua. Ya, dia mau sapa, ayo Bimbo sapa. Halo adik-adik. Salam, apa kabar? Sudah lama kita tidak jumpa ya. Sekarang udah mau Natal, Bimbo baru muncul. Wah, kenapa Bimbo baru muncul di hari Natal, menjelang Natal? Iya, karena Bimbo mau merayakan Natal. Ya, cuma Natalan doang baru muncul. Jangan seperti Bimbo adik-adik ya. Kita harus tetap setia, jangan hanya Natal. Tapi nggak masalah kalau mau muncul pas menjelang Natal. Yang penting adik-adik punya sukacita di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita akan ikut sekolah minggu dulu ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Nah, hari ini adalah ceritanya adalah yang terakhir dari versi Musa ya. Yuk kita berdoa dulu ya. Ayo Bimbo juga berdoa ya. Iya, Bimbo juga mau berdoa ya. Yang punya tangan mana tangannya? Nah, angkat tangannya. Terus jari-jarinya mana? Jari-jarinya tangan kanan dan jari-jari tangan kiri disatukan ya. Bentuk dilipat seperti ini ya. Dilipat seperti ini ya. Jari tangan kiri, jari tangan kanan dilipat seperti ini ya. Kalian sudah tahu ini adalah berdoanya anak-anak Tuhan ya. Yuk ikuti kakak berdoa, matanya jangan dibuka ya, jangan melotot begini terus. Ditutup matanya ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan, terima kasih buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, terutama berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan dan sukacita yang daripada Tuhan. Saat ini kami akan mulai sekolah minggu kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, yuk kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik ya. Waktuku
deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Say deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Shalima, I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. oh yeah, I praise you, Jesus, deep down in my heart. this is what he said. Deep, deep, down, down, deep down in my Oh heart. yeah, Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said hey oh, Hey oh, say hey oh, hey I oh, said hey oh, hey oh. deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh so deep. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said deep, deep, down, down, deep down in my heart. Well, I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. Oh yeah, I serve you, Jesus, deep down in my heart. Watch out, I serve you, Jesus, deep down in my heart. I said hey oh, hey oh, I said hey oh, hey oh, I said hey oh, hey oh, well deep down in my heart. Oh hey oh, hey oh, I said hey oh, hey oh, now hey oh, deep down in my heart.
Adik-adik sudah selesai menyanyinya, memuji Tuhan? Siapa yang hobi menyanyi? Ayo kakak belum tahu nih siapa yang hobi menyanyi. Yang hobi menyanyi, nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Yang tidak hobi, tetap harus menyanyi. Karena menyanyi adalah memuji Tuhan. Kenapa Tuhan harus dipuji? Karena Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang menjadikan kita sebagai manusia. Allah yang memberkati kita. Jadi kita harus memuji Dia. Itu. Jangan bilang memuji diri sendiri, jangan. Kita tidak boleh memuji diri sendiri. Kita harus memuji ya. Jangan juga memuji orang lain. Boleh sekali-sekali memuji, tapi jangan terus-terusan memuji, nanti jadi dewa. Ya, kita harus memuji Tuhan di atas segala-galanya. Ya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kakak mau ingetin lagi. Minggu kemarin kalian tentang apa tuh? Tentang ada keledai yang bisa bicara. Keledai bisa bicara. Tuhan, kenapa Tuhan berlaku seperti ini? Apakah aku tidak kurang setia kepada Tuanku? Kenapa aku dipukul? Keledai bisa ngomong ya. Tuannya siapa namanya? Tuannya namanya Bileam. Bileam kaget, belum pernah dia dengar itu keledainya bisa bicara. Itu keledainya itu dipiara dari sejak itu masih kecil. Jadi sudah bertahun-tahun. Nah, Bileam juga nggak pernah dengar itu keledai bisa bicara. Tapi memang Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib ya. Amin adik-adik. Dia bisa membuat keledai berbicara untuk menegur kita. Menegur Bileam. Hati-hati ya. Jangan sampai kita ditegur sama Tuhan. Kalau kita ditegur sama Tuhan, kalau Tuhan kasih teguran yang lembut enak. Tapi kalau Tuhan kasih teguran yang keras, nggak enak. Ya. Nah, makanya itu kita harus tetap setia adik-adik. Tetap memuliakan Tuhan. Jangan kita berbuat dosa ya. Minggu kemarin kita ada pujian namanya dosa itu dosa, jangan lakukan. Nah, ya, jangan lakukan ya. Bileam ini mau mengutuki bangsa Israel. Dia mau nurut sama Raja Balak. Wah, padahal bilang karena Raja Balak tahu kalau Bileam memberkati, orang itu akan diberkati. Tapi kalau Bileam mengutuk, dia akan terkutuk. Dan kalau Bileam bilang kamu akan sakit, dia akan sakit. Nah, dia tahu perkataan Bileam berkuasa. Tapi bukan Bileam yang berkuasa ya. Satu hal ya, Raja Balak tidak tahu yang berkuasa siapa. Allah Bapa di sorga yang memakai Bileam untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Itu karunia adik-adik, itu talenta, bukan dari manusianya sendiri. Nah, Raja Balak salah. Nah, akhirnya karena Tuhan Allah tahu Bileam mau mengutuki Israel nih, hampir terpancing ya, tergoda bujuk rayunya Raja Balak. Akhirnya Tuhan mengutus malaikat yang pegang pedang sampai keledainya tunduk ya, merebahkan diri. Nah, adik-adik, kalau kita tidak peka apa yang Tuhan mau, bisa jadi seperti itu. Tuhan tegur, hei kamu berhenti di sini. Untung keledainya nurut ya. Kalau nggak nurut, yang mati Bileam karena terhunus sama pedangnya daripada malaikat Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ingatkan ya, lewat cerita firman ini, adik-adik harus mengerti bahwa kita harus menuruti perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Tapi perintah manusia kalau lewat orang tua yang baik, kita turuti. Bukan yang kita perintah, misalnya ada teman-teman yang gak jelas, yang tidak mengenal Tuhan, merintahin kita untuk begini-gini, atau yuk kita main, gak usah ikut sekolah minggu, yuk kita di sekolahan kita nyontek aja, yuk kita mencuri. Nah, itu adik-adik harus hati-hati. Adik-adik harus bisa tahu, bisa mengenal ini yang seperti yang Tuhan ajarkan, bukan. Kalau bukan seperti yang Tuhan ajarkan, jangan mau melakukannya ya. Nah, karena itu adalah dosa, kejahatan di mata Tuhan. Nanti Tuhan bisa tegur kita. Ayo bolos sekolahnya, jangan sekolah. Ayo nggak usah nulis PR, ayo nggak usah belajar ulangan, nyontek aja. Kakak dulu pernah SMP, teman-teman bilang,
nyontek aja, kamu sok suci. Kakak dibilang sok suci. Ya nggak apa-apa lah, sok suci bukanlah sok suci. Ingin melakukan firman Tuhan, ya. Memang jadi suci, tapi belum tentu suci karena masih belajar, ya. Nah, itulah adik-adiknya. Sekarang kita akan melihat bagaimana cerita ini berkelanjutan bahwa dulu Israel mau diserang oleh Raja Balak seperti itu. Balak ini dari kerajaan Moab. Nah, Moab ini adalah musuh Israel. Israel ini nggak musuhin Moab, tapi Moab sendiri yang ketakutan. Jadi Moab musuhin Israel. Waktu itu Musa kan yang mimpin bangsa Israel. Nah, setelah itu akhirnya Tuhan selamatkan Israel ya daripada kutukan Bileam yang disuruh oleh Raja Balak. Akhirnya Israel diberkati. Nah, ini film kita akan lihat apa akhirnya ya daripada yang dilakukan oleh Musa. Yuk kita nonton ya. Nah, cerita ini kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini kami bisa memuji nama Tuhan dengan mulut kami, dengan hati kami. Kami percaya Tuhan sendiri yang memampukan kami dan memberkati kami sehingga kami bisa mempunyai kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sekarang mau mendengarkan film rohani. Tolong kami Tuhan, berkati supaya kami mengerti cerita firman Tuhan. Terpujilah namamu, kami akan siap hati kami dan pikiran kami untuk mendengar cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dan engkau akan memimpin mereka. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah, kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.
Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Musa berumur 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Dan Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, waduh, ini hari terakhir kita mendengarkan cerita tentang Musa, ya, Musa dan bangsa Israel. Apakah Musa masuk ke dalam tanah Kanaan? Tadi adik-adik sudah lihat? Ya, Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tetapkan bukan Musa yang akan masuk ke tanah perjanjian. Memang Musa waktu itu pernah berbuat salah di hadapan Tuhan, makanya tuh Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Karena memang Musa juga sudah tua umurnya. Tadi dengar filmnya, umur berapa Musanya? Ya, umur 120 tahun. Waktu zaman itu orang bisa mencapai umur 120 tahun bahkan lebih. Nah, Musa Tuhan tetapkan cuma hanya 120 tahun. Akhirnya Musa bilang dia sudah tidak kuat. Fisiknya semakin lemah. Dia naik ke gunung apa? Nah, ya. Ke gunung apa tuh kakak lupa tadi. Ke bukit ke puncak Pisga ya. Naik ke sana, ke Gunung Nebo ya, Gunung Nebo, puncak bukit Pisga. Dia naik ke atas, Tuhan berbicara, Allah berbicara kepada Musa bahwa nanti yang akan melanjutkan menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian siapa? Siapa namanya? Ya, Yosua. Ya, Yosua ini adalah seorang anak muda yang dari suku Efraim masuk ke mengintai ke tanah Kanaan. Ya, bahwa Yosua dan Kaleb, dua orang ini yang perkataannya positif bahwa kami akan bisa memasuki ke tanah perjanjian itu karena Allah beserta kami. Tapi 10 yang mengintai itu, adik-adik ingat ngomong apa? Tidak, orang-orangnya besar-besar, kayak raksasa. Mana bisa kami melawan mereka? Mereka besar-besar, tinggi-tinggi, sedangkan kami kecil-kecil seperti semut. Nah, mereka tidak punya iman. Tetapi Yosua dan Kaleb ini mempunyai iman bahwa mereka percaya bahwa kami bisa memasuki ke tanah perjanjian itu. Karena apa? Karena Allah yang kami sembah beserta dengan kami. Dan Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang dahsyat, yang dapat melakukan segala perkara. Dia yang akan berperang untuk kami. Hebat kan Yosua? Makanya Allah memilih Yosua untuk menjadi pemimpin pengganti daripada
Musa. Hebat kan? Adik-adik mau gak seperti itu? Dipilih oleh Allah. Gak sembarang orang bisa dipilih oleh Allah. Secara khusus mendapat karunia, mendapatkan berkat. Hebat. Ya. Kenapa? Tuhan sudah bilang waktu mereka waktu bangsa Israel pada ngomel-ngomel, ya, ngedumel, orang Jakarta bilang ngedumel, selalu ngomel kan orang Israel ini, nyalahin Musa lah, nyalahin Allah loh. Makanya Allah bilang kalau terus sampai ada yang demo ya, zaman sekarang namanya demo, dulu juga ada demo ya, yang ada adik-adik ingat kan waktu itu Musa di demo bahwa kami tidak mau, kami tidak bisa, lebih baik kami mati di tanah Mesir. Musa jadi sedih. Nah, sejak saat itu Allah bilang, yang waktu pengintai-pengintai itu bilang, waduh kami tidak bisa melawan, tidak bisa begini, kami akan kalah. Nah, Allah bilang, kamu adalah orang-orang yang berkata seperti ini, generasi-generasi yang tua tidak akan ikut masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian adalah generasinya Yosua. Jadi yang masuk orang-orang muda semua. Jadi yang tua-tua nanti di jalan menjelang masuk ke tanah Kanaan akan mati itu adik-adik. Ya, karena apa? Karena mereka tidak percaya, mereka tidak optimis, mereka tidak punya iman. Nah, akhirnya Musa pilih tuh setelah berdoa di atas, turun ke bawah, dan Musa memanggil Yosua bahwa kamu akan seperti ini. Nah, akhirnya Musa memberkati Yosua, ya, menaruh tangannya di atas kepala Yosua untuk didoakan supaya Yosua punya roh Tuhan yang memimpin dia. Adik-adik nggak sembarang ya, kalau orang mau jadi pemimpin, mau jadi hamba Tuhan, dia nggak sembarang, bukan saya kayak gitu-gitu mah bisa lakukan. Tapi tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan memenuhi kita, mustahil kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, jangan sembarang. Kita harus, ketika kita mau menjadi utusannya Tuhan, kita harus didoakan, diberkati dulu. Oleh siapa? Oleh hamba Tuhan senior. Ya, Musa kan hamba Tuhan senior. Ya. Dia doain dia doain Joshua tunduk sama Musa. Karena Joshua tahu Musa ini adalah tangan kanannya Allah. Dia adalah pemimpin yang Tuhan pilih untuk bangsa Israel. Penuh roh Tuhan di dalam diri Musa. Makanya Musa bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, imam besar ya. Nah, Joshua akhirnya ditahbiskan. Ya, dilantik lah kalau sekarang namanya. Nah, akhirnya setelah itu Joshua benar-benar memang dia diurapi oleh Tuhan. Makanya adik-adik yang mau jadi hamba Tuhan, yang mau jadi pendeta, harus menyerahkan dirinya seutuhnya supaya kalian juga nanti didoakan oleh hamba Tuhan senior dan diurapi. Ya, nggak sembarang ya. Mau jadi hamba Tuhan, mau asal-asalan. Tidak bisa, nanti suatu saat kalian terpleset, tergelincir karena ada godaan-godaan. Nanti kalian besar pasti tahu. Nah, akhirnya Joshua apa? Dilantik. Ternyata Joshua diurapi Tuhan, dan dia ketika dia memimpin Israel mau masuk tanah Kanaan, orang-orang Israel tuh mendengarkan Joshua. Orang Israel taat kepada Joshua. Itulah namanya kuasa Allah yang memenuhi Joshua. Akhirnya Musa mati dan dikuburkan. Tapi orang Israel nggak tahu Musa itu di mana dikuburkannya. Sampai sekarang nggak tahu. Aneh ya? Aneh. Karena ketika dikuburkan mungkin sama kakaknya ya, Harun dan Miriam. Habis itu ada cerita bahwa Musa itu diangkat oleh Allah setelah mati. Ya, Musa dan Elia itu Tuhan memang khusus pilih mereka. Haleluya. Adik-adik mau seperti Musa? Kakak juga mau seperti Musa. Puji Tuhan ya adik-adik. Tetap setia. Jadi seperti Joshua, punya iman. Ya. Takut akan Allah.
tidak mau diperintah oleh manusia yang menjerumuskan kita kepada hal-hal yang dosa, ya. Kalau kayak begitu lawan, tapi kalau kepada orang tua ya harus takut. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Allah, guru wakil Allah, ya, hamba Tuhan wakil Allah. Tapi kalau teman-teman atau orang-orang yang ngajakin kita yang aneh-aneh, jangan mau, ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri sekolah minggu ini. Tinggal berapa minggu lagi nih? Kakak sih udah lihat nih yang rajin, yang enggak. Nah, kakak udah lihat tuh ada yang bolong-bolong, ada yang banyak, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat, ya. Ini adalah belajar latihan, ya. Yuk kita akhiri ya. Oh, adik-adik, kalau adik-adik mau berikan persembahan, boleh lewat orang tuanya, ya. Nah, bilang, "Ma, aku mau kasih kolektor berapa aja," katanya, "nanti kan aku dapat kado dari sekolah minggu," ya. Nah, adik-adik tetap tunggu ya pengumumannya, kadonya akan diberikan di mana. Oke? Puji Tuhan. Kita akhiri sekolah minggu ini. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh mendengar tentang firman Tuhan di mana Musa Tuhan panggil dan pengganti Musa adalah Joshua. Kami mau juga rindu seperti Joshua yang mempunyai iman yang besar sehingga dia dapat dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa yang sudah lanjut umurnya. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, bukan takut kepada hal-hal yang dapat menjerumuskan kami, tetapi kami mau takut senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah roh Tuhan boleh memenuhi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, berkati kami Tuhan. Kalau ada teman kami yang sakit, biar Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dengan darah-Mu. Secara sempurna Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik.